Jakarta. Oke. Saudara-saudara kita ada perjuangan. Ada lu ngomong. Pak. Ya. Kena lampu biasa. Kok enggak? Burono kok disampet sing kono, losorono. Campur karo tamu.
Kepada semuanya jamaah dipersilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
وما للظالمين من بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا
Bismillahirrahmanirrahim. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وجد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Mumuy Abdul Mukti dari Tanggamus. Dengan segala kehormatan kepada Al-Mukarram kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ngantuk ibu-ibu? Enaknya jam segini ini di depan TV ya Bu ya. Setel TV, pegang remote, buka, ngeliat film Andin. Tapi kata emak-emak, sayang Ustadz, Andinnya sudah meninggal dunia. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, wa usalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala aidan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang mulia para alimil ulama, para kiai, para ustadz, lam yudhkar ismuhum ta'ziman wa takriman. Mohon maaf tidak bisa Mumuy sebutkan satu persatu. Terusus Besti Mumuy yang sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ustadz siapa tadi namanya? Ustadz Zikri Kori Cilik. Padahal yang ceramahnya juga biasa aja sih. Memang sengaja panitia nih ibu-ibu undangnya yang kecil-kecil supaya kelihatan imut-imut ya Bu ya. Cuman mau ngeliatin emak-emak ini agak amit-amit ini. Enggak ya Bu? Insya Allah ini pada cantik-cantik semua, amin. Amin ya robbal. Cantik di pengajian doang, nanti pulang pengajian burik lagi. Yang Mumuy hormati Bapak Camat, Bapak Prima Romansyah, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Allah muliakan dunia akhirat. Allah jadikan kekuatan dalam perjuangan menjadi sosok pemimpin, amin. Amin ya robbal. Kita doain tambah kemuliaannya, tambah umurnya, tambah istrinya, amin.
Waduh, Mumuy duduknya sebelah Pak Camat, lagi selesai nanti habis acara deh. Yang Mumuy hormati Bapak Kepala Desa Munjuk Sempurna, Bapak Erwin Saputra. Kira-kira Bapak Kepala Desa doanya sama nggak dengan Pak Camat? Sama. Mana istrinya, ada nggak ini istri Bapak Kepala Desa? Bu, itu Bu yang ngomong, Bu, bukan Mumuy. Yang Mumuy hormati Bapak Ketua BBHR, Badan apa ini tadi, gue lupa nih. Udah ngapalin Mumuy tadi. Maklum ya Pak, namanya anak kecil sering lupa. Pokoknya Bapak Ketua BBHR Kabupaten Lampung Selatan, Bapak Merik Hafid, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangannya untuk masyarakat diridhoi oleh Allah. Amin ya Rabbal. Yang Mumuy hormati Bapak Babin Katipmas, yang Mumuy banggakan. Terima kasih Bapak, malam ini sudah menjadi buruknya Mumuy. Kok bisa ngomong gitu Ustadz Mumuy? Pak, Nabi itu Isra Mi'rajnya naik buruk Pak. Nabi Isra Mi'raj itu naik. Nabi naik itu pakai kendaraan namanya buruk. Mumuy naik panggung Pak Babin. Kita doakan Pak Babin sehat, panjang umur, amin ya Rabbal. Yang Mumuy hormati Ketua Takmir Masjid Asy-Syukra, yang mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan dunia akhirat. Yang Mumuy hormati Ketua Yayasan TPQ Sabilul Huda, Bapak Tahudin, yang Mumuy hormati. Sebetulnya masih banyak ini, cuman kira-kira dibaca semua ini insya Allah selesai sampai subuh. Tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh wanita yang Mumuy hormati. Tuan-tuan haji, ibu-ibu hajah, calon-calon haji, calon-calon jenazah yang Mumuy muliakan. Terusus jajaran para panitia penyelenggara, mudah-mudahan perjuangan para panitia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Mumuy muliakan, yang Mumuy hormati jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah. Terkhusus juga yang Mumuy cintai ini. Apa sih Bu? Dasar mama provokator. Ya, istri Mumuy Bu. Alhamdulillah, Mumuy kira yang Mumuy sangka yang nyebutin istri Mumuy cantik cuman Mumuy doang. Ternyata ketua panitia ikut-ikutan. Mudah-mudahan istri Mumuy diberikan kesehatan, panjang umur, minta doanya ya Bu. Sengaja Mumuy bawa-bawa terus karena yang nyiapin baju, make upin Mumuy. Nah iya Bu, karena kalau nggak di make upin kata istri Mumuy nggak kelihatan imutnya. Kebetulan malam ini juga Mumuy bawa, sekaligus nanti Mumuy mau ada acara di daerah Serang Banten. Pulang dari sini Mumuy langsung ke Bakau, nyebrang ke Jawa, minta doanya supaya selamat sampai tujuan. Tadi juga baru sampai dari Menggala Tulang Bawang langsung ke sini. Makanya Mumuy ceramahnya sambil duduk karena kaki Mumuy udah pegel tadi 1 jam ceramah berdiri. Gak apa-apa ya Bu ya. Bu, gak apa-apa Bu ya, sambil duduk Bu ya, pelan-pelan Bu ya.
mudah-mudahan sehat, amin ya robbal. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini kita berkumpul tidak lain mengharap barokah ridho Allah subhanahu. Ustadz Mumuy, apa sih yang namanya barokah? Barokah itu ziyadatul khair. Setiap apa yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita, bukan menumbuhkan perkara dosa, tetapi menjadikan kemanfaatan. Itu yang namanya barokah. Tidak lain, kita ini berjalan di atas dunia, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan kehidupan dalam syariat agama Islam. Tujuannya ialah salah satunya untuk meraih keberkahan dari Allah subhanahu. Hidup barokah itu insya Allah hidupnya tenang, bahagia, ya Bu, amin ya robbal. Pun kami, kita berkumpul malam ini pengen dapat barokah dari peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad, sesuai dalam ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Al-ayah yang artinya maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, alladzi barakna haulah, yang dimana Allah berkahi perjalanan Rasulullah di sepertiga malam. Tuh ibu bapak, pertama kita lihat ayatnya, subhana, maha suci Allah. Isra Mi'raj ayatnya diawali mengagungkan Allah, bertasbih kepada Allah subhanallah. Ini artinya mengajarkan kepada kita semua bapak ibu, ayo latih lisan kita bertasbih kepada Allah. Bu, ulama sudah mengajari ba'da sholat baca tasbih 33 kali, baca tahlil 33 kali, baca istighfar 33 kali. Mudah-mudahan istiqomah, amin. Amin ya robbal. Kita baca tasbih bareng-bareng. Subhanallah, ha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan barokah, amin ya robbal. Ibu bapak, bu, Isra Mi'raj itu sesuatu yang menakjubkan. Maka ayat ini diawali dengan mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah, mendengar bahwasanya Nabi di Isra dan di Mi'rajkan hanya membutuhkan waktu sepertiga malam. Maka ucapan tasbih di awal subhan. Maka ibu-ibu, kalau ibu-ibu ngelihat sesuatu yang menakjubkan, baca, biasain lisan yang ngucapin subhan. Begitu ibu-ibu ngelihat Ustadz Mumuy ganteng, ucapin subhan. Ya Bu, ngelihat Pak Camat subhan, ngelihat Pak Babin Katibmas subhan, ngelihat Bapak Kepala Desa subhan.
Subhanallah, itu menunjukkan ketakjuban kepada Allah. Ya Bu, kalau kita ini kadang-kadang lain ngelihat sesuatu yang menakjubkan, ada orang Sunda ngelihat yang aneh, ngelihat yang takjub, bu edan budak. Tuh orang Sunda itu edun. Lebih parah lagi Sundanya Sunda rangkas, Sundanya Sunda bagian Malingping. Naon eta bagong budak cenah. Aya eta aya. Ada beda lagi sama orang Jawa. Kalau orang Jawa apa? Kalau orang Jawa apa biasanya? Hah? Etian balik orang Jawa. Ya. Tuh, ya. Nih, itu punya ciri khasnya masing-masing. Cuman kadang-kadang bukan pada tempatnya. Biasakan kalau ngelihat yang takjub itu ucapkan subhan. Kalau kita ngedengar musibah baca inna lillahi wa inna ilaihi. Ustaz, bukan itu kalimatnya untuk orang yang meninggal dunia. Itu kalimat untuk ketika kita mendengar yang musibah. Tuh ada tetangga kecelakaan, bagaimana? Cuman luka biasa, innalillahi, nggak masalah ibu-ibu. Ya Bu ya, jangan kebalik. Pulang suami dari kerja, biasanya sebulan ngasihnya 5 juta, kebetulan ngasihnya cuma 50.000. Ibu pas begitu pegang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kebalik itu namanya, harusnya diucapkan alhamdulillahi rabbil. Kalau dapat nikmat ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita merasakan terkejut, kaget, ucapkan astagfirullahaladzim. Kalau kaget, kalau kita beda tuh, kurang Pak jelema Sunda lamun kaget lain, begitu suku najong bedul budak ya. Beda sama orang Jawa juga. Kalau orang Jawa, kalau kakinya kena kesandung, kadang-kadang ngucapin yang lain, begitu kesandung diancok gitu. Ada yang begitu. Mohon maaf ini, mohon maaf ya Bu. Ada. Beda lagi kalau sama orang Lampung, Pak Camat. Orang Lampung mau kaget, mau takjub, mau apa lain. Kalau orang Lampung luangan weh. Aduh, soalnya mumui Pak Camat punya tetangga orang Lampung. Kalau marah sama anak, kadang-kadang luangannya nggak pernah ketinggalan. Anak nikuna luangan. Ya Allah. Bu, Isra Mi'raj itu Pak Bu sesuatu yang menakjubkan. Maka diawali dengan kalimat Subhana, Maha suci Allah. Maka ini ayatnya dilanjutkan Subhanalladzi asra. Apa itu asra? Asra itu berjalan di malam hari. Ya Bu, asra itu secara bahasa berjalan di malam hari. Nabi Muhammad asra atau isra, bukan berjalan dengan sendirinya, tapi ada yang memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah. Melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Naik satu kendaraan namanya Buraq. Namanya Buraq. Ini Bapak Ibu ya. Walaupun Isra Mi'raj ini banyak yang menentang, banyak yang menjas dengan Isra Mi'raj. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah, yang mereka menyikapi Isra Mi'raj dengan logika. Padahal Isra Mi'raj terjadi adanya, terjadi atas kekuasaan Allah Subhanahu. Tuh,
Ibu bapak mohon maaf, kalau nyeritain Isra Mi'raj, jangankan orang yang gak beriman, di zamannya, di zaman Rasul, setelah Nabi pulang Isra Mi'raj, orang beriman aja banyak yang murtad, Bapak Ibu. Begitu Nabi pulang dari Isra Mi'raj, pagi-pagi Nabi ketemu dengan para sahabat, ngobrol dengan para sahabat. Apa kata Nabi? Hei para sahabat, tadi malam aku di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah. Akhirnya seketika para sahabat kayak kebingungan. Wah, Rasulullah kayaknya lagi stres berat nih, karena ditinggal istrinya, ditinggal sama pamannya. Siapa Bu istrinya Nabi Muhammad? Bu, siapa istrinya Nabi Muhammad? Siapa pamannya Nabi Muhammad? Abu Thalib. Kan ada syairnya, Abdullah nama Talib kakeknya Abu Thalib, Khadijah istri setia, semua bernasab mulia. Inilah kisah sang Rasul, inilah kisah sang Rasul yang penuh penuh. Enak amat cuman mengutin airnya, duka-duka. Yang di atas sudah bapak-bapak yang lebih parah Bu, cuman mangap-mangap doang. Nggak ada suaranya Pak. Mana suaranya Pak? Halo? Yang di belakang masih hidup Pak? Masya Allah. Kata para sahabat, Rasulullah stres berat nih. Kenapa? Karena ditinggal istri sama pamannya. Padahal Rasul berbicara ada dengan ketentuannya, terjadi atas kekuasaan Allah. Sampai-sampai para sahabat berbisik, waduh, ini kayaknya kacau nih Rasulullah, gitu kan. Sampai ada sahabat, ada orang yang beriman keluar dari keimanannya karena tidak meyakini Isra Mi'raj, ketemu dengan Sayyidina Umar. Begitu ketemu dengan Sayyidina Umar, para sahabat berbicara, ya Sayyidina Umar, tuh Nabi Muhammad kayaknya lagi stres berat. Kenapa? Katanya tadi malam baru pulang Isra Mi'raj. Itu Sayyidina Umar seketika mencabut pedangnya. Siapa yang berani mengatakan demikian? Rasulullah yang ngomong, Nabi Muhammad yang ngomong. Maka karena Sayyidina Umar ini pengen tahu, akhirnya cross check nih. Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah, menghadap dengan Rasulullah. Apa kata Sayyidina Umar? Betulkah wahai Nabi Muhammad, tadi malam engkau Isra Mi'raj? Betul kata Nabi Muhammad. Kaget Nabi itu Sayyidina Umar. Waduh, untung saya nggak bunuh orang. Tapi memang benar kata sahabat, Nabi Muhammad kayaknya lagi stres berat. Sehingga datang sahabat Nabi yang santun, namanya Sayyidina Abu Bakar. Begitu ketemu Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi berbicara dengan Sayyidina Abu Bakar. Hei Sayyidina Abu Bakar, ketahuilah Nabi Muhammad kayaknya lagi sakit. Nabi Muhammad kayaknya lagi stres berat. Tadi malam katanya habis Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, masa udah pulang lagi? Sedangkan naik kuda dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1,5 bulan baru nyampe. Sedangkan Nabi cuman sepertiga malam. Logika nggak nyampe. Jangan ukur pakai logika bro. Betul?
Allah Subhanahu. Tuh ibu-ibu, bu, maka ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, hei para sahabat, aku membenarkan perkataan Rasulullah, sekalipun lebih dari itu, kata Sayyidina Abu Bakar, aku akan mengimani, percaya dengan Rasulullah. Maka Abu Bakar langsung mendapatkan gelar dari Allah melalui malaikat Jibril. Ya Rasulullah, sampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, dia mendapatkan gelar As-Siddiq, ialah orang yang benar, orang yang jujur, orang yang tepat, yang dimana percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka Isra Mi'raj itu tidak bisa diukur dengan akal, diimani dengan keimanan kepada Allah. Sebab Nabi nggak berjalan sendirian, diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya Bu, masih kuat? Masih kuat? Jam 10 baru ya Bu ya? Udah ada jam 10? Belum ya Bu ya? Mudah-mudahan selesai sampai jam 2 malam. Sanggup? Monggo silahkan di sini sampai jam 2 Mumi pulang. Enak bener men, sanggup aja. Ya, nih ibu-ibu Mumi dapat pesan dari orang tua. Kata bapak Mumi, anak kecil jangan tidur malam-malam. Takut kena penyakit. Ya Allah, ibu-ibu, Nabi Isra sampai ke Masjidil Aqsa, ketemu dengan ruh para nabi dan rasul. Setelah itu Nabi Muhammad mengimami sholat berjamaah ruh para nabi dan rasul. Makanya Nabi Muhammad digelari Imamul Anbiya, imamnya para nabi dan rasul. Setelah itu Nabi Muhammad Mi'raj, naik ke langit pertama, ketemu Nabi Adam. Ibu-ibu kenal dengan Nabi Adam? Kenal dengan Nabi Adam? Di mana kenalannya? Bapak kepala desa, masyarakatnya hebat, udah kenal sama Nabi Adam. Di mana kira-kira ketemunya Pak? Nih pertanyaan Mumuy, bu. Pertanyaan yang kedua, kenal dengan malaikat Israel? Jangan ngomong pura-pura nggak kenal. Jangan ngomong. Kenal dengan malaikat Israel? Enggak. Giliran pencabut nyawa nggak kenal. Bu, Nabi Adam bertemu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngucapin salam sama Nabi Adam. Assalamu alaika ya abal bashar. Assalamu alaika, keselamatan bagimu wahai bapaknya manusia. Ibu bapak, cikal bakal manusia dimulai dari Nabi Adam dan Siti. Yang menurut riwayat Nabi Adam dikeluarkan dari surga ke dunia karena satu kesalahan. Bu, Nabi Adam dikeluarkan dari surga ke dunia, diturunkan dari surga ke dunia gara-gara satu kesalahan. Sedangkan kita dari dunia banyak dosa, banyak salahnya, pengen masuk surga. Kira-kira Pak, logikanya masuk apa enggak? Ayo, Mui pengen ngajakin mikir. Nabi Adam saja kesalahannya satu, dikeluarkan dari surga ke dunia. Kita yang di dunia banyak salah pengen masuk surga. Kira-kira ketinggian nggak itu? Ayo, ketinggian nggak? Tapi jangan pernah putus asa. Kata Allah, wala tayasu birrahillah, jangan pernah putus asa dengan rahmat ya Allah. Ibu bapak ketahuilah, ada satu keterangan dalam kitab bahwasannya Nabi Adam itu pernah iri dengan umat Nabi Muhammad. Kenapa bisa iri? Kita ini beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Adam saja iri dengan umat Nabi Muhammad.
Kata Nabi Adam, saya iri dengan umat Nabi Muhammad. Kenapa bisa iri? Pertama, umat Nabi Muhammad begitu mendapatkan kemuliaan. Saya ini melakukan kesalahan di surga, satu kesalahan saya dikeluarkan dari surga ke dunia. Sedangkan umat Nabi Muhammad salahnya banyak, dosanya tiap hari, maksiatnya tiap hari, tobat sama Allah, dari dunia masuk surga. Iri kata Nabi Adam. Pak, Nabi Adam iri sama kita, Pak. Padahal kita bukan orang kaya, bukan juga orang punya jabatan, tapi Nabi Adam iri. Yang kedua kata Nabi Adam, saya melakukan kesalahan dalam keadaan berpakaian, masih pakai baju. Cek Sunda mah masih pakai kene baju kene. Tuh, masih dalam keadaan berpakaian, berbuat kesalahan. Tapi begitu saya diketahuan melakukan satu kesalahan, dikeluarkan dari surga, dilucuti pakaian saya. Sedangkan umat Nabi Muhammad melakukan maksiatnya dalam keadaan telanjang. Kata Nabi Adam, mereka bertobat, diampuni dosanya oleh Allah. Tuh, diterima tobatnya oleh Allah, padahal melakukan kesalahannya dalam keadaan telanjang. Paham nggak Pak maksudnya? Pak, paham nggak Pak? Bu, paham nggak Bu? Tuh ya Bu ya. Nih, siapa tuh yang disebutkan Nabi Adam melakukan kesalahan dalam keadaan telanjang? Tuh, perkumpulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya berkhalwat sampai terjerumus dalam keadaan bertelanjang. Nauzubillahimin. Itu yang dimaksud. Kalaupun memang dia masih bujang gadis, sayang satu masih bujang, yang satu masih gadis, pacaran di belakang kebun sawit, di belakang kebun karet, pacarannya di belakang kebun, di belakang kandang ayam. Orang yang namanya pacaran tuh tai ayam rasa coklat Pak, serba indah semuanya pokoknya. Orang lagi pacaran tuh gitu Pak ya. Ujung-ujungnya karena pacarannya lewat dari jam 12 malam, ujung-ujungnya dapat 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, telepon calon suaminya, telepon pacarnya AA. Bagaimana ini AA? Ujung-ujungnya dia nyanyi, ku hamil duluan, sudah 3 bulan, gara-gara pacaran ngap-ngapan. Tuh, nauzubillahimin, nauzubillahimin. Ya Bu, hati-hati. Nih, makanya ibu kalau punya anak gadis dijaga. Komo jelema Sunda dengekeun, jelema Sunda dengekeun. Bapak, mamang, AA, kupingkeun. Sing hade ngajagaan anak awewe. Ngajagaan anak awewe lebih ripuh tibatan ngajagaan anak lalaki. Benar? Ulah cuman gara-gara nu ulina mau mobil Toyota padahal menang nyewa. Gaya kolotna geus ceng bawa bae ka ditu anak gadis kula. Ulah poho engke aceng balik ti ulin bawakeun bapak sate. Oh, bener, balikna eta dibawakeun sate, ujungna anak dan sate di tengah jalan. Iya. Nauzubillahimin. Nauzubillahimin. Nih Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jaga anak perempuan karena anak perempuan itu mutiara paling terbaik. Insyaallah mudah-mudahan yang hadir di sini anak-anak perempuannya, anak-anak gadisnya dijaga oleh Allah Subhanahu. Nabi Adam iri kepada umat Nabi Muhammad. Kata Nabi Adam, aku dipisahkan dengan istriku, satu di India, satunya di Jeddah. Satu kesalahannya, kata Nabi Adam, aku dipisahkan dengan keluargaku. Sedangkan umat Nabi Muhammad maksiatnya tiap hari, tapi masih tetap Allah kumpulin keluarganya. Masya Allah. Bu, kita ini yang kumpul di sini bukan artinya yang paling suci. Yang ngomong di depan ini
bukan artinya orang yang paling benar, orang yang paling mulia, tapi karena Allah masih nutupin aibnya saja. Maka pergunakan ketika Allah menutupi aib itu untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu yang keempat, kata Nabi Adam, aku diturunkan ke dunia dipisahkan dengan istriku, bertobat kepada Allah dengan doa Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Aku diterima tobatnya hanya di kota Mekah saja, hanya di kota Mekah aku diterima tobatnya, diijabah doanya. Sedangkan umat Nabi Muhammad dimanapun mereka bertobat diterima oleh Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Nih Nabi Adam ketemu dengan Nabi Muhammad, naik ke langit yang kedua. Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Isa alaihi. Setelah itu singkat cerita karena waktunya udah malam ya Bu, naik ke langit yang ketiga. Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Naik lagi langit yang keempat, Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi. Naik lagi yang ke langit yang kelima, ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Naik lagi langit yang ke-6, ketemu Nabi Musa. Naik lagi yang langit yang ke-7, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibu bapak, setelah itu Nabi Muhammad naik ke satu alam, ada yang namanya Baitul Ma'mur. Di mana itu letaknya? Di atas langit ke-7. Persis posisinya kalau di Mekah, di Ka'bah itu dari atas Ka'bah naik ke atas, persis di situ letaknya. 70.000 malaikat berkumpul di Baitul Ma'mur. Kalau manusia tawafnya di Ka'bah, tapi kalau 70.000 malaikat bertasbih tawafnya di atas Ka'bah. Itu yang ada di kota Mekah, yaitu Ka'bah. Mudah-mudahan yang belum berangkat haji umroh segera Allah berangkatkan haji dengan umroh. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Pengen berangkat haji, pengen berangkat umroh, punya duit, tanemin niat dulu ya Bu ya. Sebab orang yang berangkat haji sama umroh itu bukan cuma sekedar orang kaya, tapi orang yang diberikan kemampuan sama Allah. Kaya juga kalau nggak mampu ngapain? Betul nggak? Banyak hartanya di mana-mana, kekayaannya di mana-mana, tanahnya luas hektaran, tapi yang namanya berangkat haji susah, berarti belum diberikan kemampuan sama Allah. Ada dulu di Jogja tukang jualan koran bisa naik haji, pemulung mohon maaf bisa naik haji. Dan di sini Mui bisa meyakini orang yang berangkat haji sama umroh itu atas maunya Allah dan kemampuan dari Allah. Tahadus bin nikmah Bapak Ibu, Mui umroh itu 2018, bukan dari uang Mui sendiri, tapi dikasih, diberi hadiah 27 juta. Gede apa kecil Bu? Mudah-mudahan pulang pengajian ibu-ibu nemu duit 27 juta. Duit aja aminnya kencang. Ya, Mumuy punya guru Dewan Juri Aksi Indosiar, namanya Ustadz Suki. Mumuy manggilnya Abi Suki. Dikasih hadiah Mumuy 27 juta. Dulu 2015 itu Mumuy pulang dari Indosiar dapat hadiah tiket umrohnya 2. Cuman yang berangkat orang tua Mumuy gak kebagian, gak apa-apa. Tapi ternyata kalau memang Allah mau memberikan kemampuan, Mumuy diberangkatin, dikasih hadiah. Ditelepon sama Abi Subki, Usmuy. Abi manggilnya Mumuy, ke Mumuy itu manggilnya
Usmuy, singkatan dari Ustadz Mumuy. Usmuy udah berangkat umroh belum? Belum Abi lah. Kemarin hadiah dari Indosiar, orang tua Abi yang berangkat. Terus mau nggak berangkat umroh? Insya Allah mau Bi, paling nanti kalau udah gede. Terus kata Abi, ya gedenya kapan gitu kan. Nah yaudah nih, Abi punya uang hadiah buat Mumuy, tapi dibeli tiket untuk umroh. Alhamdulillahirabbil. Di sini meyakini bahwasannya orang yang berangkat haji sama umroh bukan cuma sekedar orang yang banyak duit, tapi orang yang nggak punya duit juga bisa berangkat haji umroh. Itu karena kemampuan dari Allah Subhanahu. Alhamdulillahirabbil. Nih Nabi, Bapak Ibu, singkat cerita, sebetulnya panjang nih tentang Isra Mi'raj. Nabi ngelihat neraka, Nabi ngelihat surga. Ibu-ibu, Nabi ngelihat ke neraka. Begitu ngelihat neraka, Nabi ngelihat satu makhluknya Allah, hambanya Allah. Begitu ngelihat ada satu malaikat, mukanya serem, gak pernah senyum. Kata malaikat Nabi Muhammad, wahai malaikat Jibril, ini siapa? Kok mukanya garang? Kok mukanya kecut? Kok mukanya menakutkan? Siapa ini wahai malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ini yang namanya malaikat Malik, penjaga neraka. Mukanya garang. Malaikat Malik, Bu, mulai dari diciptakan ila yaumil kiamah nggak pernah senyum. Nggak pernah senyum. Karena penjaga neraka. Oh, kalau malaikatnya cengengesan bisa disogok nanti. Bener nggak? Iya. Kalau penjaga neraka cengengesan, bisa dong. Nih kue, gitu kan? Udah deh, dilewatin aja saya, kan bisa begitu. Sehubungan malaikat penjaga neraka itu serius, maka menakutkan. Nabi, ibu bapak, begitu ngelihat neraka, ada Nabi ngelihat laki-laki perutnya segede masjid. Segede masjid. Heran Nabi Muhammad, malaikat Jibril, kenapa itu laki-laki perutnya segede masjid? Perutnya besar sampai tidak bisa bangun. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, di dunianya nih laki, di dunianya sering makan yang haram, sering makan yang haram, lebih-lebih makan yang riba. Apa itu riba? Nolong tetangga sekaligus nyekik tetangga. Paham nggak? Ada tetangga yang lagi kesusahan, nih saya pinjemin uang, uangnya 150.000, jangan lupa dibalikin 250.000. Nih saya pinjemin uang 1 juta, jangan lupa nanti balikin ya 1.500.000. Nih yang 500 yang riba. Tuh, siap-siap. Makanya hati-hati, Bu. Hati-hati. Tuh. Di sini ada nggak yang namanya Bang Emok? Jelema Sunda nu nyahun Bang Emok mah. Ada nggak Bang Emok? Ya, hati-hati Bapak Ibu, hati tuh yang haram nih, perutnya segede masjid, perutnya segede beduk, nggak bisa bangun. Nabi juga ngelihat ke neraka, ada perempuan, Bu. Nabi ngelihat perempuan, mohon maaf, lehernya kecekik sama ininya, Bu. Pokoknya inilah Bu lah. Mumi nggak bisa ngomongin, pokoknya sama ininya gitu kan. Mohon maaf. Jadi ininya tuh panjang, Bu, sampai ke leher gitu, ngebelit-belit gitu kan. Nabi bingung, wahai malaikat Jibril, kenapa ini perempuan kelaminnya panjang? Oh, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ini perempuan di dunianya nggak pernah kenyang sama laki-laki. Oh, hati-hati.
udah punya suami masih pengen ngelirik suami orang. Pelakor. Naudzubillahi min. Siap-siap nanti itunya panjangnya 10 meter. Naudzubillahi min. Nih Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Setelah itu Nabi Muhammad naik bertemu dengan Allah. Nabi ketemu dengan Allah, nggak dijelasin alamnya di mana. Mui baca ini dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum karangan Syekh Syafi Al-Mubarak Furi. Tapi di sini nggak dijelasin, ini urusannya akidah. Allah itu tidak sama seperti makhluknya, tidak membutuhkan tempat. Makanya nggak dijelasin. Cukup kita belajar tentang 20 sifat wajib bagi Allah yang kita yakini. Dah, yang paling terpenting, Nabi begitu ketemu sama Allah, Nabi ngucapin at-tahiyatul sholawatut. Setelah itu Allah mengucapkan kepada Nabi Muhammad, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Lalu Nabi Muhammad menjawab salamnya Allah dengan jawaban assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Seketika serentak malaikat menjawab asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul. Disinilah Nabi Muhammad mendapatkan perintah Allah salat 50. Mudah-mudahan dengan hadir peringatan Isra Mi'raj kita semuanya semakin semangat dalam menegakkan sholat, istiqomah sholat 5 waktunya. Karena yang 50 dikurangin jadi 40, yang 40 dikurangin jadi 20, yang 20 dikurangin jadi 10, yang 10 dikurangin jadi 5. Ternyata itu semuanya menjadikan sebuah kekuatan, sebuah syariat bagi umat Nabi Muhammad. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'raj orang-orang yang beriman. Insya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka dengan hadirnya Isra Mi'raj sebuah pengingat untuk kita semua. Mari Bapak Ibu belajar sholat. Ustaz Mumuy, bukannya yang namanya belajar sholat itu anak-anak ya Pak? Walaupun kita sudah rajin sholat, kita ini masih belajar khusyuk, belajar ikhlas ya Pak, belajar mahabbah di dalam sholat, masih belajar. Karena sholat kita ini belum sesempurna sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yuk ajakin anaknya sholat, belajar sholat. Wajib orang tua nyuruh anaknya sholat. Muru auladakum bisolah, perintahkan anakmu sholat. Walaupun bapaknya malas sholat, tetap orang tua wajib nyuruh anaknya sholat. Insya Allah bareng-bareng dengan orang tuanya. Amin ya Rabbal. Demikian yang bisa Mumuy sampaikan. Karena suara Mumuy udah serak-serak becek, mohon maaf. Kebetulan istri Mumuy udah kedip-kedip mata. Gitu kan, gitu. Ya Bu ya, minta doanya Bu. Mohon maaf Pak Camat, Bapak Kepala Desa, bukan Mumuy nggak mau lama-lama. Kita bagi-bagi waktu, bagi-bagi tenaga. Mudah-mudahan sehat panjang umur, bisa silaturahmi lagi nanti. Amin ya Rabbal. Ibu bapak, sebelum pulang mari keluarkan sedekahnya ya. Kita baca sholawat, kita bantu panitia. Yuk niatin bu, keluarin duitnya, niatin ya Allah pengen naik haji, bismillah 2000 perak keluarin. Ya Allah pengen kebeli rumah, keluarin duitnya 1 juta gitu kan.
Mudah-mudahan nyambung sama doanya sama hajatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam, ya Rasul, ya Habib salam alaika. Irfa Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru alaina fatafat minhul badru mislahus nikmaraina qatuya wajah sururi Allah ya Nabi alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya Rasul khafiqaini ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun sunnah